Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan cerita kami dari Stasiun Hantu tentang kota gaib, pada kesempatan kali ini saya, Yosi dan Wahyu akan kembali menceritakan tentang kota gaib yang ada di Kalimantan, yaitu Saranjana. Jadi Saranjana ini sudah terkenal di mana-mana dan ceritanya pun sudah meluas. Mungkin beberapa artis juga pernah mengalami kejadian-kejadian yang mistis dan astral di Saranjana. Seperti yang kita tahu, salah satunya Ari Lasso, dan saya lupa yang satu lagi siapa, yang ketika dia konser ramai, ternyata pas dia keluar orangnya sedikit banget. Dan sudah banyak juga para YouTuber dan warga daerah sana yang sempat mengambil gambar lewat handphone dan ya nampak gedung-gedung tinggi dan segala macam, sehingga mereka meyakini bahwa itulah Saranjana yang selama ini diceritakan oleh masyarakat. Mungkin untuk mengawali cerita Saranjana ini, Yosi akan memberikan sedikit pandangan ataupun sedikit ulasan sejarah Saranjana ini. Mungkin bisa dimulai, Ya, kalau Saranjana sendiri itu letaknya itu mungkin ada di semacam teluk ya, teluk lah gue bilang, teluk pojok lah, pojok, tapi dia itu kayak pisah pulau gitu, pulau laut lah kasarnya mungkin masyarakat umumnya bilang. Tapi Saranjana itu sendiri berawal dari yang namanya tuh kata Sambu Ranjana, yaitu salah satu tokoh lah dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Oh, jadi Saranjana ini penamaan tokoh. Penamaan tokoh Sambu Ranjana, yang juga kadang banyak orang juga ngeliat itu gunung Saranjana berbentuk gunung gitu. Ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu gede, tapi bisa dibilang semacam bukit yang berbentuk gunung lah. Dan di situ tuh juga ada kisah-kisah dari Raja Pakurindang. Ya, kerajaan di Pulau Halimun itu sendiri. Sejarah singkatnya kurang lebihnya mungkin kayak gitu sih, awal-awal disebutnya Saranjana itu di era 1980 atau 1880 gitu. Salomo, ada juga yang nyatain itu nama orang luar pada era itu, pokoknya Salomon lah. Salomon Muller. Apa namanya? Salomon Muller. Salomon Muller. Dipetain. Belanda. Orang Belanda itu. Jadi salah satu mungkin cerita yang terkenal dari Saranjana ini adalah ketika ada pesanan alat berat yang jumlahnya banyak, dan ternyata alamat tujuannya itu di Saranjana ternyata. Dan entah kenapa alasannya si penjual ini bingung, dan alat berat itu harganya mahal dan sudah dibayar lunas, alat beratnya dikirim, ternyata tujuannya itu hutan dan gunung gitu, dan nggak ada rumah apapun di sana. Dan penjual ini bingung, kok ada orang yang pesan alat berat dibayar cash terus dikirim ke Saranjana, ternyata di sana nggak ada siapapun. Itu salah satu yang terkenal cerita tentang Saranjana. Mungkin ada tambahan nggak tentang Saranjana? Saranjana. Kalau
Kalau versi gue, versi Wahyu. Saranjana ini nama aslinya kan dari ejaan lama ya, Seranjana sebenarnya nama itunya. Itu pun letaknya itu di depan Pulau Halimun, di tengah-tengah, namanya itu Tanjung Seranjana. Kalau itu ya di samping Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalau dari sisi bangunan ataupun jin yang ada di sana, perawakannya seperti apa sih? Kalau kita tadi berbicara tentang Wentira, itu kan serba kuning, emas, dan orangnya juga berbaju kuning. Jinnya itu nggak ada lekukan di sininya, dan mukanya agak datar. Kalau di Saranjana sendiri seperti apa? Penggambaran tentang bangunan ataupun jin-jin yang ada di sana itu seperti apa perawakannya? Kalau untuk perawakannya itu sama kayak etnis Dayak, mirip-mirip, sipit-sipit, putih, ganteng-ganteng, cantik. Dan dia pun udah beragama Islam kan, karena itu jin Islam. Jadi kalau dibilang peradaban jin Islam ya di situ. Kalau di Kalimantan. Berarti beda dengan Wentira tadi ya? Beda. Kalau ditelisik siapa yang lebih tua, peradabannya kira-kira antara Wentira dan Saranjana ini siapa yang lebih tua? Kalau untuk soal adatnya ya, masyarakat beradat sih Wentira. Cuman kalau yang yang memang dari Kalimantan itu kita nggak tahu persis tahunnya sih, makanya saya nggak berani tuh ngomong itu. Yang jelas dari peradabannya sama-sama megah ya. Sama-sama. Yang dibedain cuman kayak pakaiannya aja, nggak kuning-kuning, cuman bangunannya aja. Kalau dia kayak masjidnya serba emas, ada masjidnya. Tiang pancang di gapuranya emas, selamat datangnya juga emas. Berarti itu salah satu peradaban jin Islam yang megah ya. Ya sih, apa yang dirasakan selama kita berbicara tentang Saranjana ini? Sepertinya sih auranya lebih daripada Wentira ya. Iya. Ya karena kalau dari auranya sih besar, dan juga ini ya baik lah gue bilang ya, enak. Cuman karena besarnya aura itu jadi kayak nafas itu tersedak-sedak, lebih berat. Berarti mereka ini ibaratnya secara tidak langsung sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ya. Ini agak maksudnya agak, saya pribadi sih sebenarnya agak agak ragu-ragu buat ngomong-ngomong Saranjana dan segala macamnya. Beda dengan yang kayak Wentira tadi, lebih luas gitu, lebih lebih lancar. Ini saya kayaknya agak linglung ya ngomongnya, gak terlalu tertata kayaknya. Ya. Nggak apa-apa lah. Itu faktor apa tuh biasanya? Katanya itu faktornya gimana? Yang bikin saya agak sedikit bingung. Ya kalau dari manusia sendiri, tiap manusia itu kan sih lah, ada warna-warna lah dari auranya mereka masing-masing yang paling dominan. Nah, kalau anggapan kita kan yang hidup di zaman masih kecil lah gue bilang, itu kan gak seberapa dibandingkan dengan mereka yang sudah ada dari dulu. Makanya kayak yang ini gak seberapa didatang atau anggapan gesekan dengan yang lebih besar, walaupun itu notabene kayak masih positif, tentu masih ada kayak penyesuaian. Makanya mungkin merasa berat nafas, terus agak mual ya. Apalagi
itu faktor itu energi dia yang terlalu besar ya. Iya, karena yang disebut tadi kan muslim. Hampir semua muslim, tapi tidak juga, adalah beberapa. Selayaknya Indonesia mungkin ya. Dia beragam juga ya. Beragam. Dan kalau dari apa namanya penduduknya sendiri mungkin lebih pakai pakaian Dayak lah aku bilang. Perawakannya kayak Tapi ada juga yang pakai pakaian benar-benar pakaian muslim. oh, Ada. apa lagi? Aku sih agak ngeblank ya. Enggak apa. Ini mata saya sebelah kiri aja nih lumayan hangat-hangat aneh nih, sebelah kiri. Enggak apa-apa lah. Iya. Udah cukup kan? Yuk, jadi apa ya? Mungkin untuk melengkapi obrolan kita kali ini, bisa nggak kira-kira kita kayak yang tadi kita modernisasi lagi, biar apa? Ada inilah, maksudnya ada hal yang mungkin dia ingin sampaikan atau ada hal yang terkait dengan Saranjana yang orang belum tahu ingin sampaikan, ataupun ada cerita-cerita di luar sana yang sedikit keliru tentang Saranjana mau dia luruskan atau seperti apa. Agak tarik nafas sebentar ya gitu. Karena sebenarnya entah ya, saya selaku selaku orang yang biasa kayak apa, ngerasa ada yang pengen ngobrol gitu. Iya nggak sih? Ya memang pasti kayak gitu tuh, pengen lah ngobrol bareng karena kan ada apa ini, acara seperti apa ataupun ada perkumpulan apa, sama lah kayak kita lihat kan, kita jalan di pedesaan tiba-tiba ada Bali Bungo, ada remaja-remaja tuh ngumpul, pasti kan ditanya juga ada apa. Jadi mungkin ini ya, sebelumnya saya pribadi dan tim Stasiun Hantu ingin sedikit menjelaskan kepada sosok mungkin makhluk astral yang hadir saat ini, yang dari Saranjana kalau nggak dia hadir. Jadi kami ini dari tim Stasiun Hantu, kita fokus untuk mengulas cerita-cerita rakyat, cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia, ataupun sedikit membuka sejarah tentang suatu tempat yang selama ini diceritakan oleh masyarakat bahwa itu adalah kota jin yang sangat megah, yang teknologi dan peradabannya lebih daripada kita. Sebenarnya tujuan kita ini ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh, ada loh Saranjana, adat dan adab yang diatur di sana seperti ini. Kalau kita berkunjung ke sana, ada sesuatu hal yang tidak boleh kita langgar. Dan itu mungkin cerita-cerita yang seperti itu ingin kita ulas gitu, agar budaya, kebudayaan dan kekayaan alam dan intelektual kita tuh bisa bertambah dengan cerita-cerita seperti itu. Terlepas dari ada yang percaya atau tidak, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena tugas dan tujuan utama Stasiun Hantu itu untuk menyampaikan cerita. Mungkin sama seperti channel-channel lain seperti Kisah Tanah Jawa, Sarah Wijayanto dan segala macamnya lah. Mungkin mirip lah seperti itu. Jadi tujuan kita hampir sama lah dengan mereka, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa merendahkan suatu tempat ataupun suatu golongan ataupun suatu kaum ataupun kerajaan. Kami hanya ingin mengungkapkan sebuah, kalau dibilang fakta sih nggak bisa masuk fakta juga karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi mungkin kita ingin membuktikan secara spiritual dan energi yang ada di Saranjana itu. Itu tujuan kami sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari tim Stasiun Hantu ya, ingin melakukan mungkin sedikit mediumisasi untuk melengkapi cerita yang kami sampaikan sekarang, agar
masyarakat ataupun teman-teman di rumah yang sedang menonton dapat mengambil nilai positif yang sedang kami ceritakan ataupun yang ingin Anda ungkapkan. Itu maksud kami. Kalau Anda berkenan, silahkan, Yosi siap untuk menjadi mediator. Tapi kalau Anda tidak berkenan, ya, sebenarnya tidak apa-apa juga. Tapi alangkah baiknya kalau Anda berkenan. Ini sih agak maksa dikit sih sebenarnya. Itu maksud kami sebelumnya. Karena mungkin tadi ada Wahyu menyampaikan kepada saya bahwa mereka datang dan bertanya-tanya gitu. Ini apaan sih? Ini apa sih? Itu katanya. Dan saya tadi menjelaskan tentang maksud kami. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak tahu maksud kami maka tak sayang kepada kami. Gitu. Mungkin bisa Yos dimulai gitu. Atau mau diajak ngobrol dulu atau seperti apa. Bisa ngobrol dulu kursi. Bisa. Ngobrol dulu. Nanti kayak tadi masalahnya takutnya barang pecah. Enggak itu. Untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan. Lutut gue nih lemes banget ya. Saya ingin makan dulu. Mati dulu. Mati dulu. Jangan nembaknya nanti jangan ke gue. Arahin ke Gibi aja. Gibi itu. Gib, tutur aja. Gib. Jadi teman-teman di rumah, Yosi sedang berusaha untuk berkomunikasi apakah diizinkan untuk melakukan mediumisasi atau seperti apa. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Karena mungkin menurut saya ya, tanpa ada mediumisasi ya cerita kita tuh agak hambar gitu. Semoga kita bisa dapat cerita yang menarik, bisa dapat pesan dan pesan yang menarik. Karena mungkin generasi-generasi kita sekarang sudah sedikit bergeser dan modern, dan seluruh norma-norma dan adab-adab yang berlaku di masa lalu itu sudah semakin dilupakan. Makanya keanehan-keanehan dari manusia itu semakin kelihatan. Kalau kita telisik ke belakang, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sangat baik, bagaimana cara menghargai satu sama lain. Entah full atau enggaknya nih aku kurang paham ya. Entah full atau enggak ini aku kurang paham. Bismillah aja lah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mungkin perkenalkan dulu, saya Imam dan ini Yosi. Di sebelah kiri ada Wahyu. Seperti yang saya utarakan tadi,
kami ingin mengulas cerita ataupun tentang fakta ataupun mungkin adab-adab yang berlaku di Saranjana itu seperti apa. Mungkin saya panggilnya Mbah ya, mungkin ya. Atau ada panggilan lain. Syekh. Syekh. Saya panggil Syekh kalau gitu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Syekh tentang Syekh ini dari Saranjana, betul ya? Nah, saya dari Saranjana. Tentang cerita-cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Saranjana itu kota yang megah dengan peradaban yang lebih maju daripada manusia sekarang, seperti apa itu sih? Peradaban itu Iya. sedia kala sama seperti kalian. Kami melakukan ibadah kami yang kami lakukan. Kalau boleh tahu ibadah yang dilakukan oleh Saranjana ini seperti apa? Apakah seperti kami umat Islam atau seperti apa? Kami umat Muslim memiliki cara kami tersendiri untuk menyembah kepada. Ada nggak maksudnya apa sih? Waktu masyarakat ini tentang budi pekerti ataupun adab dan adat istiadat yang harus kita pegang, karena kan kalau kita melihat di belakangan ini adat istiadat di Indonesia itu sudah semakin tergerus dengan modernisasi. Ada nggak pesan-pesannya sih? Kenapa? Itu lu lihat deh. Lu lihat aja. Ntar, apa tuh? Nggak tahu. Serang Jess. Padahal ini zoomnya nggak gerak loh, tapi itunya lihat lihat kan? Kelihatan Jess.